Murid-murid yang melihat membelalak tak percaya. Seorang gadis lugu menabrak Mesoned di sekolah mereka. Namanya adalah Vanya, gadis cantik, putih, berambut panjang kecoklat-coklatan. Hari ini adalah hari pertama ia pindah ke sekolah Alexander. Ia harus pindah karena ibunya mendapat tugas di Bandung. Ibunya bernama Renata, seorang ibu yang sangat protektif terhadap anaknya. Dia selalu menuntut anaknya untuk sempurna. Ringisan gadis itu terdengar di koridor sekolah. Sakit, ucap cowok tersebut sambil mengacak rambut Vanya. Ya sakitlah bego, ini lantai bukan marshmallow, teriak Vanya menggerutu. Gue gak mau tahu, lo harus tanggung jawab. Gue mau lo mau ngapain? Melihat Gevano menggendong tubuh Vanya menuju ke UKS. Yah, cowok itu bernama Gevano, Mesoned Alexander. Hampir seluruh siswi mengejarnya. Seorang anak tunggal kaya raya, orang tuanya CEO terkaya di kota ini. Of course, semua yang dia mau dia bisa dapat. Di belakang Gevano, didampingi oleh dua sahabatnya dari kecil. Mereka bernama Zidan dan Jevan. Lepasin gue gak? Sambil menjambak rambut Gevano. Cowok itu tidak menggubris ucapan Vanya. Rese banget sih lo. Vanya, teriakan seseorang yang melengking hingga begitu nyaring di telinga 4 orang itu. Alana, dia sahabat Vanya dari sejak SD. Vanya mendorong tubuh besar itu sehingga membuat Gevano melepaskan pangkuan itu. Akhirnya lo pindah juga, gue seneng banget, kata Alana. Ketika Alana melihat ke arah cowok itu, dia membelalak yang sedari tadi menarik-narik tangan Vanya. Apaan sih Lan? Gue masih mau marah sama nih cowok, ucap Vanya. Udah dong Van, sambil menarik tangan Vanya menuju ke kelas. Lo serius gak tahu mereka? Tanya Alana di kelas. Emang mereka siapa? Tanya balik Vanya. Mereka itu loh, Mesoned di sekolah ini, sambung Alana. Vanya hanya mengangguk kecil. Bel istirahat pun berbunyi. Semua murid berhamburan menuju kantin. Di pertengahan menuju kantin, Alana pun membuka suara. Van, gue kebelet nih. Lo tungguin dulu di sini ya. Awas aja kemana-mana. Vanya pun mengangguk kecil. Tiba-tiba, sewaktu menunggu Alana, teriakan itu terdengar dari ujung koridor. Vanya berlari kecil. Terdapat ruangan tertutup yang memiliki sedikit celah untuk melihat ke dalam ruangan tersebut. Pak Dean, guru itu membunuh salah satu siswi di kelasnya. Vanya menutup mulut tak percaya. Gak ke kantin? Tanya Gevano. Vanya tersentak kaget mendengar suara berat itu. Gevano yang penasaran mengikuti arah mata Vanya. Gevano tercengang. Gevano menarik tangan Vanya bersembunyi. Aduh, ucap Vanya. Lelaki itu menutup mulut Vanya dengan tangan besarnya itu. Pintu itu terbuka. Terdapat Pak Dean yang keluar dari sana dengan wajah tenang. Vanya melirik ke arah Gevano. Lo lihat? Tanyanya. Gevano mengangguk kecil. Kita harus lakuin sesuatu, lanjutnya. Vanya dan Gevano menuju kantin seolah tidak ada yang terjadi. Seluruh murid tertuju pada dua orang itu, Vanya dan Gevano. Tak percaya Mesoned sekolahnya bersama siswi baru itu. Astaga Vanya, lo pakai skincare apa sih? Muka lo mulus banget. Vanya mau gak jadian sama gue? Seorang Kak Gevano, sama cewek. Ini langka sih. Vanya, notice gue bisa gak? Bisikan terdengar dari siswa dan siswi di sekolah itu. Para siswa di sana mengagumi kecantikan Vanya. Sialan, umpat Gevano sembari kesal. Setelah berbulan-bulan, mereka berlima semakin dekat dan sering berkumpul bersama. Tak lupa murid-murid Alexander semakin terbiasa dengan kedekatan mereka. Tapi tidak ada yang tahu beberapa siswi banyak yang hilang entah kemana. Kecuali 5 orang itu yang tak luput adalah Vanya, Gevano, dan 3 sahabat mereka. Karena kebetulan minggu depan ada acara anniversary sekolah, mereka memanfaatkan momen itu untuk menggali informasi tentang Pak Dean. Karena guru pasti akan sibuk, kita bisa masuk ke ruangan Pak Dean. Setelah beberapa hari, acara anniversary pun tiba.
Untuk acara anniversary sendiri, rencananya akan digelar di auditorium. Seluruh siswa telah berkumpul di sana. Acara pun mulai menampilkan beberapa pertunjukan. Acaranya dibuat selama 3 hari. Hari pertama berupa seni pertunjukan tradisional seperti tari dan pertunjukan musik. Hari kedua, pertunjukan budaya seperti tarian adat dan barongsai. Dan hari terakhir adalah pramuka. Udah acara band ini langsung ke rumah si Gevano kan? Ucap Jevan. Iya, 2 hari lagi kita harus bener-bener mateng buat kita jatuhin padean. Jawab Alana. Ya Udin, biar gue aja yang ambilin tas. Jevan pun beranjak pergi meninggalkan ruangan auditorium. Setelah keluar kelas dengan membawa beberapa tas, temannya Jevan baru saja melangkah menuruni tangga kelasnya. Tiba-tiba seperti ada yang mendorong punggungnya dengan keras. Tak ayal tubuhnya pun oleng, dan teriakan Jevan menjerit keras sebelum tubuhnya menggelinding dan terhempas ke dasar tangga. Coba cek WA kalian, ucap Gevano di salah satu ruangan di rumah sakit. Ya, mereka berempat menjenguk Jevan yang kini kaki kirinya patah. Mereka pun membuka salah satu aplikasi di ponselnya, yang tak lain WhatsApp. Terdapat sebuah pesan yang dikirim oleh orang asing. Ini adalah peringatan pertama buat kalian. Kali ini cuma Jevan yang celaka, besok-besok bisa jadi kalian celaka. Sayap-sayap kalian bukan hanya akan patah, tapi juga akan tercabik-cabik tak terbentuk. Begitu isi pesannya. Semua orang di ruangan itu saling bertatap muka. Keesokannya hari kedua anniversary sekolah. Awalnya sih aman-aman aja, sampai tiba-tiba, Lan, antar gue ke kantin dulu yuk beli cilok Bu Merli, ucap Vanya. Ya Udin, gue juga mau balik kok, jawab Alana. Kedua sahabat itu menuju ke kantin. Tak menyadari Gevano mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, Alana dan Gevano. Mereka tersentak kaget ketika melihat Vanya, orang yang mereka cintai, terhuyung ke lantai. Kedua orang itu terkejut ketika ternyata Vanya lah yang tertembak oleh orang di depannya. Pak Dean, orang itu yang menembakkan 2 peluru ke arah jantung Vanya. Gevano mengepalkan kedua tangannya, dan ya mereka berantem. Dia melepaskan tinju ke arah Pak Dean hingga ujung bibirnya berdarah. Vanya menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan UGD ketika orang itu yang tak lain Gevano, Alana, dan Jevan merasakan sakit, kecewa sekaligus sedih. Zidan, dia adalah anak Padean. Of course, dia gak datang. Padean pun dihukum mati atas kesalahannya. Ternyata dia melakukan itu karena hancur. Istrinya meninggal sangat tragis. Dia tak terima istrinya meninggal begitu saja. Lalu, dia merancang tubuh istrinya melalui siswi yang dia bunuh di sekolah itu. Alana dibunuh karena mukanya mirip dengan istrinya. Zidan, dia mengalami trauma berat karena dia tidak tahu bahwa ayahnya ternyata begitu. Dia pun dirawat di rumah sakit jiwa. 3 tahun berlalu, Gevano pun tidak pernah absen untuk mendatangi makamnya Vanya. Dia selalu membawakan Vanya bunga yang Vanya sukai. Jika tidak dengan Vanya, maka tidak dengan yang lain. Dia nyata, namun aku harus tidur dulu untuk memilikinya. Itu dalam benak Gevano.